Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum dimulai kita absen terlebih dahulu. Dava, Hadir Pak. Umar, Hadir Pak. Fania, Hadir Pak. Anissa. Hadir Bapak. Oke, berarti udah lengkap ya semuanya. Oke, pada hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang tidak bisa kalian hindari. Ujian udah ada Pak. Bukan Umar, tapi sesuatu yang lebih luas, yaitu resiko. Risiko, bukannya risiko itu hal yang harus dihindari ya Pak? Nah, itu kesalahan pertama. Nah, resiko itu tidak selalu buruk ya. Resiko itu bisa mendatangkan kerugian, tapi dengan adanya resiko itu juga bisa menciptakan peluang yang baru. Jadi resiko itu bukan musuh ya Pak? Bukan, resiko itu bagian dari hidup ya. Resiko itu bukan bagaimana cara kita menghindarinya, tetapi bagaimana kita cara mengelola dan meminimalisir dari adanya resiko. Nah, oleh karena itu penting untuk adanya manajemen resiko. Oke, kawan-kawan semuanya, manajemen resiko itu punya proses yang sistematis. Nah, dalam proses manajemen resiko itu ada 5 tahap yang harus dipenuhi di dalamnya. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang tahu nggak proses dalam manajemen resiko itu? Saya Pak. Pertama itu identifikasi resiko Pak. Oke, betul sekali Kak Anissa. Jadi dalam manajemen resiko itu kita harus tahu apa yang kemungkinan resiko akan terjadi. Nah, mungkin proses selanjutnya apa lagi? Yaitu selanjutnya analisis resiko Pak. Jadi kita memperkirakan adanya nilai seberapapun dan mungkin ada dampaknya sebesar apapun gitu Pak. Oke, betul sekali tadi jawaban dari Mas Imam. Kita harus menganalisis resiko seberapa besar dampak yang akan kemungkinan terjadi. Nah, setelah kita bisa menganalisis dampak resiko yang kemungkinan akan terjadi, barulah kita bisa melakukan evaluasi resiko. Nah, kita itu bisa menentukan mana itu yang lebih diprioritaskan, mana yang paling penting untuk ditangani terlebih dahulu. Terus kalau kita udah tahu resikonya, berarti kita tinggal lari aja Pak. Bukan lari Mas Umar ketika ada resiko, karena resiko itu bisa dihindari, dikurangi ataupun dipindahkan. Terus berarti yang terakhir itu pemantauan dan evaluasi ya Pak? Betul sekali, karena resiko itu sifatnya itu dinamis ya. Hari ini mungkin resikonya itu kecil ya, namun besok, lusa atau hari masa yang akan datang itu resikonya itu bisa menjadi lebih besar. Makanya perlu kita lakukan evaluasi secara terus-menerus. Hah? Listrik padam? Aduh, file tugasku belum disimpan. Oke, kalau begitu aku akan belajar dan berubah mulai dari sekarang agar kalau aku gagal sekali tidak mengulang kedua kali lagi. Ternyata manajemen risiko itu sangat penting ya, kayak strategi untuk bertahan hidup itu. Nah iya betul Dava, kayak kita mengelola waktu kuliah sama organisasi. Kalau kita nggak bisa menentukan prioritasnya, semuanya itu bakal berantakan. Di dalam kampus juga ada loh, misalnya kita mau melaksanakan kegiatan atau event besar, namun tanpa adanya rencana cadangan, ketika rencana utama itu tidak sesuai, pasti akan chaos juga. Nah, itu baru contoh dari risiko strategis. Adapun contoh lain dari dunia bisnis itu tidak jauh dari namanya risiko. Yang diantaranya ada seperti keuangan, hukum, operasional, dan lain-lain. Makanya penting untuk punya instansi yang baik. Dalam instansi pemerintah itu disebut dengan SPIP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Oh, yang fungsinya itu kayak pengawas biar nggak ada korupsi itu ya? Karena salah satu tujuan manajemen resiko di sektor publik adalah melindungi anggaran negara dan menjaga untuk tetap adanya transparansi.
Oke, betul banget tadi ya, seperti yang didiskusikan oleh teman-teman semuanya terkait manajemen resiko. Nah, dalam manajemen resiko yang baik itu harus mempunyai prinsip-prinsip. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa sih prinsip-prinsip yang ada di dalam manajemen resiko itu? Oh, seperti melindungi dan menciptakan sebuah nilai Pak yang terintegrasi dalam sebuah proses organisasi yang berbasis itu pengambilan keputusan. Betul sekali Mbak Nisa. Terus apalagi dari teman-teman? Selanjutnya ada juga eksplisit terhadap ketidakpastian tepat waktu yang berbasis informasi terbaik disesuaikan dengan konteks organisasi, gitu Pak. Wow, banyak banget dong Pak kalau gitu Pak. Saya jadi ikut beresiko pusing Pak. Emang banyak begitu Mas Umar terkait prinsip-prinsip manajemen risiko. Tapi untuk intinya itu manajemen risiko itu harus sistematis, transparan, dan terus diperbaiki. Karena organisasi yang sadar akan risiko itu akan menjadi sebuah organisasi yang akan tangguh. Ini tidak hanya untuk perilaku organisasi ya, tapi bisa di instansi maupun dari pribadi kalian teman-teman semuanya masing-masing. Berarti budaya risiko itu artinya semua orang sadar bahwa kegiatan apapun itu memiliki kemungkinan untuk potensi gagal, begitu Bu. Tapi bukan cuma untuk menyalahkan resikonya, tetapi untuk selalu memperbaikinya. Budaya risiko juga butuh keterbukaan. Kalau ada masalah laporkan, kalau ada potensi bahaya sampaikan. Betul seperti teman-teman semua kalian itu sampaikan. Budaya risiko itu bukan hanya soal tentang ketakutan, tetapi juga soal untuk bagaimana untuk kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita semua. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini terkait resiko dan bagaimana cara kita memanage dari adanya resiko itu dapat bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resiko bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari cara berpikir yang lebih matang. Manajemen risiko membuat kita agar tidak asal jalan, tapi punya arah. Karena keputusan tanpa analisis risiko itu seperti melompat tanpa melihat. Dengan manajemen risiko, organisasi ataupun itu bisa menjadi lebih kuat, efisien, dan dipercaya. Dan manusia yang sadar akan risiko adalah manusia yang siap menghadapi masa depan. Jadi, jangan takut dengan adanya resiko. Kelola, pelajari, dan ubah resiko yang ada untuk menjadi sebuah peluang.